Orang yang kuat itu bukan orang yang jago berantem gitu kan, tapi orang yang kuat mengendalikan emosi. Karena ini kan kondisinya bisa beragam ya. Ada mahasiswa yang kayak Suci gitu yang orang tuanya support untuk S2 gitu. Ada juga yang udah lu nikah aja daripada ngawur gitu, atau lu kerja aja membantu finansial keluarga, jadi sandwich generation. Oke, selamat datang di Bidik Podcast, podcast by Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan. Oke, saya Yuda ya. Dan hari ini saya bersama dengan Suci ya. Suci. Nama lengkapnya siapa Suci? Suci Mawaddah, Pak. Suci. Lu panggil Pak, panggil apa ya? Ini kan selisih berapa? 5 tahun ya, 5 tahun. Panggil apa ya? Apa dong? Panggil Abang. ya panggil Pak aja nggak apa-apa. Ya karena hubungannya dosen dan mahasiswa ya nggak apa-apa guys. Oke, Suci Mawardani, Mawaddah. Mawaddah aslinya mana Suci? Aslinya Riau. Riau, Kabupaten Kampar, Kampar, Kota Bangkinang. Kota Bangkinang. Oke. Kamu Melayu asli atau Melayu asli. Melayu asli kan? Kalau daerah Riau itu banyak ini ya, dihuni oleh berbagai macam suku bangsa gitu ya. Ada Jawa gitu ya, ada Batak kebanyakan di sana. Saya juga punya beberapa saudara di Riau gitu ya. Tapi Suci ini pure Melayu. Melayu, Melayu asli. Melayu asli. Oke, oke Suci. Kamu udah lulus nih? OTW lulus, Pak. Lagi proses yudisium. Oke ya. Oke, karena hari ini kita akan ngobrolin soal setelah lulus tuh mau ngapain gitu. Oke. Apakah mau kerja, mau kuliah lagi atau mau nikah. Itu biasanya kebimbangan, kegalauan yang pasti dialami oleh mahasiswa setelah lulus gitu ya. Kalau Suci sendiri tuh mau ngapain setelah lulus? Insya Allah mau lanjut kuliah lagi, Pak. S2 berarti. Oke. Itu keinginanmu sendiri atau orang tua? Sebenarnya punya keinginan untuk S2, cuman jangan langsung gitu, Pak. Jadi pengen ada jeda dulu, habis itu baru S2. Jedanya itu mungkin diisi dengan kerja dulu gitu. Tapi ternyata dari orang tua ngasih masukan langsung S2 dulu aja. Gitu. Toh nanti Orang tua nggak kasih opsi udah nikah dulu aja Ci? enggak sih, Pak. Atau kerja dulu enggak? Tapi memang langsung pengennya kuliah gitu ya. Oke. Karena ini kan kondisinya bisa beragam ya. Ada mahasiswa yang kayak Suci gitu yang orang tuanya support untuk S2 gitu. Ada juga yang udah lu nikah aja daripada ngawur gitu, atau lu kerja aja membantu finansial keluarga, jadi sandwich generation gitu. Ngerti ya sandwich generation, ngerti ya? Oke, jadi mau lanjut di mana, jurusan apa kira-kira? Sebenarnya itu antara pengen yang linear dengan kan saya satunya PBI, jadi linear PBI juga atau linguistik itu antara di UNY atau di UGM. Sama pengen ngambil kalau keinginan sendiri itu psikologi sih, Pak. Gitu. Psikologi, oke. Tapi kan lu pendidikan bahasa Inggris, psikologi itu gimana? Itu kalau keinginan sendiri, kalau keinginan diri pengen belajar apa, itu pengennya belajar psikologi. Tapi kalau misalnya pengen yang linear ya antara ilmu budaya sama ilmu pendidikan lagi. Oke. Ya, kalau ini nasihatku dari orang lebih senior ya, walaupun kita selisih ya 5 sampai sekian tahun gitu ya. Itu menurut saya sih kamu ambil yang linear ya. Linear itu berarti kalau pendidikan bahasa Inggris itu kamu ada tiga bidang. Kayak di pendidikan bahasa Inggris UAD itu kan memang kita concernnya ke 3 bidang ya. Ke language teaching atau pengajaran bahasa, ke linguistics atau ke sastra atau literature gitu kan. Jadi 3 itu menurutku yang dianggap linear ketika kamu punya basic S1 pendidikan bahasa Inggris itu 3 itu. Jadi tergantung Suci passionnya di mana gitu ya. Nah, kalau misalnya lu mau memaksakan diri gitu pengen ke psikologi, kayaknya cukup susah. Apalagi kamu ngincer kampus yang semacam itu gitu ya. Kecuali mungkin kamu bisa cari di kampus-kampus lain yang ada program S2 yang effortnya nggak terlalu ini, mungkin bisa dengan berbagai konsekuensi ya gitu. Kalau jadi, tapi aku pertanyaan ke Suci, kamu lanjut psikologi itu merupakan passion kamu, pengen belajar psikologi, atau kamu pengen dianggap sebagai sarjana atau orang pintar di bidang psikologi? Itu 2 hal yang beda. Nah, kamu yang mana? Kamu suka
tampilannya atau isinya gitu ya? Saya suka pelajarannya sih Pak. Berarti isinya atau tampilannya? Kalau misalnya Nih tampilan lo ada cowok datang, nah, gitu kan? Lo yang pertama lo pikir casingnya atau dalamannya, hatinya gitu maksudnya? Kalau misalnya baru ketemu orangnya mungkin casingnya dulu sih Pak. Gitu. Karena kan kita perlu first impression kan Pak ya. Gitu. Tapi kan dari first impression tuh kelihatan apa kira-kira nih orang gimana gitu kan, walaupun nggak semuanya gitu kan. Iya. Nah, lo ketika mau pengen banget belajar psikologi, lo pengen jadi master of psychology atau kamu memang mau memperdalam pemahamanmu soal psikologi? Karena itu akan menentukan ya gimana jalan yang kamu akan tempuh setelah ini gitu. Lebih tepatnya memperdalam sih Pak, karena kan kalau misalnya kita mau ngambil jurusan psikologi cuman untuk title, kan jadi master nggak cukup, jadi master doang kan nggak cukup. Kita harus ke profesi, harus ke ini lagi gitu. Jadi emang lebih ke kamu memang pengen memperdalam atau ada hubungannya sama skripsimu? Nggak ada sih Pak. Ada sedikit Pak, karena kan skripsi aku kan belajar tentang fun learning. Jadi kan kita perlu tahu bagi siswa itu fun learning seperti apa, bagi kognitifnya dan lain-lain. Itu kan masih sedikit. Fun learning untuk dalam pembelajaran. Siswa umur atau kelas berapa? Yang udah kuliah justru Pak. Bukan yang untuk anak-anak, tapi untuk yang yang udah dewasa. Jadi fun learning bagi mereka itu tuh apakah masih main-main kayak anak-anak atau udah dalam hal yang beda. Ya fun learning kan psikologi banget gitu. Artinya lo walaupun bukan jurusan psikologi gitu, lo mahasiswa pendidikan bahasa Inggris tapi tetap bisa belajar soal psikologi gitu kan. Karena bagaimana ilmu pendidikan itu kan apa ya? Dia tercipta dari begitu banyak keilmuan gitu ya. Dan psikologi menjadi hal yang utama karena bagaimanapun kita tugasnya adalah gimana mendidik manusia gitu kan. Manusia itu kan punya jiwa gitu ya. Artinya kita memang dekat banget sama psikologi gitu ya. Jadi nggak mesti lu harus S2 murni psikologi. Ketika kamu misalnya pun pilihannya adalah pendidikan bahasa Inggris S2 semisal, kalau bisa di UAD juga ada kan dan bagus akreditasinya A juga, dan kamu nggak perlu banyak effort lah untuk menyesuaikan diri atau dan sebagainya gitu. Itu kan belajar spesifik ke psikologi gitu. Psikologi terapan lah gitu ibaratnya gitu loh. Jadi kalau memang Suci pengen memperdalam psikologi, ilmu psikologi ya kamu bisa mencurahkan itu walaupun kamu misalnya belajar nanti di program pendidikan bahasa Inggris yang S2 gitu loh, nggak harus gitu. Kamu nggak tanya pengalamanmu gimana dulu setelah lulus? Dulu Bapak S1 sama S2-nya itu linear apa enggak Pak? Dan jurusannya apa? Kalau dari linearitas itu tiga. Aku kan S1-nya udah pendidikan bahasa Inggris. Gitu kan. Dan itu tadi ya, ada tiga prodi atau 3 jurusan yang layak aku sebut linear. Yang pertama adalah literature, yang kedua linguistik, yang ketiga adalah pendidikan bahasa ya. Dan aku memilih linguistik. Gitu. Jadi ya linear. S2-nya linguistik. Di UGM gitu ya. Kenapa aku memilih itu ya karena aku kayaknya punya passion di situ gitu ya. Dan aku kan suka politik ya. Suka ilmu politik. Jadi ini sekedar cerita nih. Dulu saya tuh sebenarnya diterima di S1 di UGM di Visipolnya gitu ya. Cuman saya kan anak pertama dari seorang guru SD gitu ya. Yang guru SD di pedesaan gitu, yang dia taunya kehidupannya ya antara rumah dan sekolahnya gitu, dan circle beliau ya guru-guru gitu, dan beliau sangat pengen anaknya jadi guru gitu. Jadi walaupun saya memang diam-diam tuh daftarnya diam-diam, tesnya juga diam-diam, dan alhamdulillah lolos gitu ya SBMPTN gitu kan. Kalau dulu namanya apa ya, lupa aku, lolos itu gitu kan. Tetapi orang tua tidak mengizinkan gitu ya. Ya gimana, akhirnya aku masuk ke pendidikan dan itu waktunya kan udah mepet gitu. Awalnya aku nggak mau kuliah, udah kalau aku nggak boleh kuliah sesuai passionku, sesuai apa yang aku usahakan, udah aku nggak kuliah aja gitu kan. Tapi orang tua berpikir beda, udah kuliah dulu aja itu. Akhirnya aku masuk pendidikan bahasa Inggris UAD gitu. Dan aku butuh waktu 1 semester sih untuk menyukainya gitu ya, karena bagaimanapun hatiku kan tidak di sini pada saat itu. Tapi ternyata setelah masuk enjoy gitu kan, ketemu sama dosen-dosennya, ketemu sama teman-temannya, dan aktif di organisasi gitu kan. Ternyata
betah aku di situ gitu ya, dan mulailah mencoba untuk menyukai gitu. Dan yang aku cintai itu linguistik, ilmu bahasa, karena di ilmu bahasa ini aku bisa juga bicara soal politik gitu ya, soal sosial, soal problematika sosial dan sebagainya. Ada di sosiolinguistics gitu, kita bisa belajar bagaimana hubungan praktik bahasa dengan dinamika sosial gitu ya. Atau di critical discourse analysis misal kita bisa bicara ya hubungan antara wacana penggunaan bahasa gitu ya, itu dengan konteks politik gitu ya. Ada ideologi, ada apa macam-macam. Wah ini yang menyalurkan hasratku gitu. Itu kenapa kemudian aku memilih linguistik gitu ya. Dan gini, percaya deh Ci, kalau kita memilih sesuatu yang kita sukai gitu ya, itu menjalaninya enak gitu. Jadi ketika aku S2 ya enjoy aja gitu ya. Dan terbuka jalannya di situ gitu. Jadi benar, mungkin kamu suka psikologi gitu ya. Tapi takdir mungkin kalau bukan takdir Allah itu kan ya susah kamu ada di sini di prodi pendidikan bahasa Inggris, itu kan takdir. Artinya itulah jalan yang memang disiapkan untuk kamu. Nah, bagaimana mewadahi passionmu yaitu dengan misalnya nanti kamu ambil S2 pendidikan bahasa Inggris, kamu concern di mata kuliah atau research yang terkait dengan hubungan antara pengajaran bahasa dengan psikologi, karena itu erat banget ya, erat banget antara pengajaran bahasa dengan psikologi gitu. Sebenarnya tuh kita hampir sama sih Pak ya. Karena tuh dulu saya sebenarnya pengen psikologi itu dari S1 sebenarnya. Cuman karena orang tua itu, terutama ibu sih ngelihat kan saya juga suka bahasa Inggris, terus kata ibu kamu punya pengalaman dalam mengajar, jadi mungkin passion kamu memang di situ gitu. Jadi ngambillah pendidikan bahasa Inggris, ibu pasti bilang kayak gitu. Dan akhirnya karena untungnya saya suka bahasa Inggris, terus udah punya pengalaman sebelumnya mengajar, jadi ya alhamdulillah masih satu jalur gitu dengan maksudnya walaupun bukan keinginan pertama tapi masih dalam satu masih dalam satu passion gitu loh Pak. Iya lagi-lagi tuh kadang-kadang nanti suatu saat nih, kamu baru berapa sih usiamu? 22. 23? Bulan September nanti 23. Oh 23 ya, gua kan 28. Selisih 5 tahun enggak nih. Selisih 9 tahun lah kita gitu kan. Memang nanti ada suatu titik di mana kita akan menyadari ya ini jalannya gitu. Kayak aku dulu mungkin kalau aku jadi di Visipol mungkin aku jadi politikus gitu ya. Dan aku dari mahasiswa kan aktivis. Suka demo, nulis dan sebagainya. Yang banyak aku tulis dan demo itu kan ya politikus dan pejabat. Ya mungkin aku kalau di Visipol menjadi bagian yang aku itu gitu ya. Tetapi di mungkin Allah sudah menghendaki gitu ya di pendidikan saja gitu, dan akhirnya kebuka jalannya di situ gitu. Nanti suatu saat kamu akan menyadari bahwa ya ini sudah jalannya gitu ya. Dan kamu akan menemukan ya mungkin kalau nggak di sini ya gua nggak akan mencapai ini gitu. Tapi kan Pak pas Bapak lagi jadi mahasiswa S1 itu kan pendidikan bahasa Inggris, tapi kan Bapak sering meliput tentang politik. Itu gimana ya, kan istilahnya dari pendidikan ke politik itu kan kurang nyambung nggak sih Pak? Kecuali kalau linguistik ke politik kan kita kan masih meliput tentang politik, itu kan masih nyambung. Tapi kan kalau di pendidikan ke politik itu kan kayak kurang gitu. Masalahnya itu. Jadi saya tidak terlalu suka belajar yang teaching tuh. Gitu. Apa tuh mata kuliahnya tuh? Micro teaching gitu-gitu ya Pak ya. Micro teaching terus itu kan ini curriculum material development gitu-gitu aku nggak gitu suka. Artinya ya udah aku belajar, aku ujian, cuman udah gitu, nggak lebih dari itu. Sementara kalau aku baca buku sosiolinguistik atau apa tuh aku bisa mengimajinasikan dan menikmati gitu. Jadi kayak bagian dari healing. Nah ini healing nih, soal healing nih. Saya mau nasihati anak-anak muda ya yang suka halang healing gitu ya. Healing tuh nggak cuman piknik kemana gitu ya, tapi lu melakukan hal yang kamu sukai gitu ya, itu pun healing gitu, walaupun serius gitu. Kalau lu suka ngerakit PC gitu ya, udah healingmu rakit PC aja gitu ya, halang healing. Ini mohon maaf gitu kita, aku agak nggak sepakat nih sedikit healing gitu ya. Soal isu mental health juga aku nggak, oke mungkin beda ya generasinya gitu, cuman dikit-dikit itu mental health, dikit-dikit mental health. Benar Pak. Ya hidup itu adalah masalah gitu loh, aku yakini ya. Hidup itu masalah. Masalah ini akan berhenti ketika kita mati, titik gitu ya. Setiap hari kita tuh berjumpa dengan masalah-masalah yang baru. Bahkan lo kalau misalnya mau terjun S2 nanti kan jadi
peneliti nih. Iya. Akan melakukan penelitian. Nih, peneliti itu nyari apa sih? Nyari masalah. Ya. Hal yang pertama kamu tulis di bab 1 itu apa sih? Masalah, Rumusan iya, masalah. Latar belakang masalah. Iya kan? Masalah. Justru peneliti itu hidupnya dari masalah gitu kan. Nah ini ada orang yang mencoba menghindari masalah supaya itu banyak juga orang yang akhirnya self diagnose gitu ya. Oh aku kena mentalku. Oke, iya. Enggak gitulah gitu. Enggak gitu bro gitu kan ibaratnya enggak gitu bro. Hidup itu adalah masalah gitu. Jadi ya kita harus selalu menyiapkan mental bahwa tiap hari kita akan ketemu masalah-masalah yang baru gitu. Kalau kita terlalu suka self diagnose gitu. Aku berada di tempat yang toksik, aku berada di circle yang toksik terus mentalku. Iya, cuman lu harus hadapi itu gitu loh. Kamu harus menyelesaikan itu gitu. Kalau kamu bisa menyelesaikan itu gitu ya. Kamu akan masuk ke level berikutnya dan kamu dapat sesuatu yang baru, yang itu penting buat kamu, buat hidup kamu mendatang gitu ya. Gitu, karena hidup itu adalah masalah. Hidup kamu lahir itu udah jadi masalah bagi orang tuamu gitu ya. Karena kamu harus dikasih susu, harus dikasih makan. Ya nggak pusing. Saya nih yang udah punya anak. Kadang-kadang pusing juga. Kalau kamu jadi begitu kamu lahir kamu sudah jadi masalah gitu. Jadi oke, it's okay bicara soal mental health, soal healing, cuman dalam porsi yang benar dan jangan mudah untuk melakukan self diagnose ya. Mendiagnosis diri sendiri, aduh aku kena mental dan sebagainya. Nah, pun ini karena kita bicara soal apa yang akan kamu lakukan setelah lulus gitu ya. 80% or maybe 90% ya, orang yang habis lulus itu pasti akan dilanda sebuah kegalauan yang besar. Iya. Kalau istilah kerennya anak-anak sekarang apa? Quarter life crisis. Itu misalnya. Iya itu pasti akan. Aku ketemu sama orang semua mengalami itu gitu dan Suci harus siap-siap juga gitu. Bahwa tiba-tiba lu ada di kondisi di mana lu bukan siapa-siapa, mahasiswa bukan, kerja juga enggak, milik berkeluarga juga enggak. Jadi lu enggak jelas tuh definisinya dirimu gitu. Akan berada di level itu dan kadang-kadang ya. Nah, justru bagus gitu. Stres itu kan selalu bagus. Kalau kita mengalami stres, artinya kita akan melakukan sesuatu dan kita akan berada satu tingkat, gitu kan. Kalau kita mengalami stres, mengalami masalah, artinya kita akan setelah melewati itu kita akan di stage yang baru gitu. Justru orang yang nggak pernah stres itu ya masalah gitu. Artinya dia ya baik-baik saja gitu. Orang yang kalau baik-baik aja berarti nggak kemana-mana gitu kan. Tapi kalau kamu nanti misalnya ya mengalami setelah lulus bingung, nah itu memang ya kamu harus bergelut dengan itu dan kamu harus mencari jawaban dengan yang positif gitu ya. Dan ini pasti akan mengalami, terutama yang cowok-cowok gitu ya. Akan mengalami, apalagi ya gitulah ya itu akan mengalami. Akan mengalami gitu ya. Itu terus kenapa kamu nggak memilih untuk nikah dulu deh gitu kan, ada nih teman-temanmu nih. Ya kayak nikah itu adalah tujuan hidup misalnya. Habis sudah langsung nikah gitu. Kenapa kamu nggak berpikir demikian? Kalau misal kan memang nikah itu mungkin tujuan hidup ya Pak ya. Cuman kan kita kan hidupnya masih panjang gitu. Jadi menunggu tujuan hidup yang itu ya aku mau raih hal-hal lain dulu gitu loh Pak. Gitu. Orang tua nggak menyarankan? Enggak. Orang tua nggak menyarankan, kayak nggak maksa-maksa gitu. Paling ya tante bilangnya pokoknya jangan lebih dari umur 25. Tapi kalau misalnya nanti sampai umur 25 aku masih pengen jadi apa yang aku mau ya berarti kan aku harus meraihnya dulu gitu. Iya, bagus. Keren. Karena ini sorry ya, ini kan pandangan orang kan beda-beda gitu. Aku juga appreciate dengan orang-orang yang bisa berpikir demikian supaya lebih tenang, supaya tidak kemudian timbul hal negatif. It's okay gitu argumennya semacam itu. Cuman aku menjadi orang dengan pandangan bahwa ya jangan nikah dulu gitu ya. Kenapa? Karena kalian tuh masih muda gitu ya. Kalian itu aku pernah lah seusia kalian tuh hidup itu kayak naif banget itu, romantis kayak drama Korea, kayak lagu-lagu Denny Caknan gitu kan. Kayak seluruh kehidupan ini muaranya adalah pada asmara gitu kan kadang-kadang gitu kan.
Nanti di saat lo nikah, karena gue udah nikah baru 1 kali alhamdulillah, nggak usah lagi ya. Itu ya bicara soal itu tuh hanya di awal-awal aja ya. Habis itu ya pembicaraan kalian itu adalah gimana untuk survive gitu ya. Kalau kalian udah memulainya dengan bagus, artinya sebelum nikah lo udah bagus nih sama kerja suami muda. Karena gini ya. Orang nikah itu kan harus siap lahir batin gitu ya. Nah itu misalnya suamimu siap lahir dan batin, kamunya juga. Maka setelah nikah ya lu tinggal mencapai tujuan bersamanya apa gitu. Tapi kalau lu masih punya problem di sini, oke lah, orang akan menghujat misalnya lah, cinta itu ya nikah aja. Maksudnya cinta ya cinta gitu ya. Nikah ya nikah aja gitu nanti gitu kan. Tapi faktanya kamu enggak. Tingkat perceraian di Indonesia itu tinggi sekali. Di Jogja itu tinggi. Tinggi banget. Jadi tiap bulan itu ada ratusan ribu ya janda dan duda baru di DIY gitu ya. Dan mereka rata-rata didominasi oleh usia-usia anak muda sepertimu gitu. Yang menikah memang cukup muda. Dan mayoritas laporan mereka kan ke KUA harus ditanyain dulu. Lu ngapain cerai gitu kan. Dari riset, dari data yang ada itu paling banyak adalah soal ekonomi gitu. Artinya ya nggak bisa dong kita makan cinta gitu. Kayaknya nggak sesimpel itu gitu. Yang lo pikir oke, lu cerai baik-baik aja gitu kan. Cuma lu selalu pikir kalau kalian udah punya anak. Hubungan dua belah keluarga gimana? Pasti rusak bro. Pasti ada sesuatu yang nggak nyaman. Dan artinya saya selalu meyakin dan selalu di kelas di mana. Kamu cowok itu ya harus siap lahir dan batin. Kalau cewek ya gitu. Jadi itu kenapa aku sepakat sama cewek-cewek ataupun cowok-cowok yang habis lulus kuliah tuh, aku mau mencoba explore diri lagi dengan cari kerja atau kuliah lagi. Aku lebih sepakat dengan itu. Walaupun mungkin kondisinya beda, orang-orang beda ya. Dan banyak juga yang tidak berpandangan seperti aku. It's okay gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi Pak, ada yang punya pandangan kayak gini. Misalnya nih aku nikah sekarang pas di usia muda dengan keadaan yang udah cukup gitu. Kalau kan berarti kan udah cukup secara lahir dan batin. Betul. Tapi kan nanti bisa jadi di pertengahan roda berputar, jadi ekonominya jadi merosot gitu. Jadi kan nggak ada bedanya dengan nikah pas lagi nggak ada uang dengan pas dan nikah ada uang. Ada yang bilang seperti itu Pak. Nah itu tanggapan Bapak gimana tuh? Ya gini tanggapannya setelah ini. Oke, kita ganti kamera. Ada yang baru nih di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan, yaitu Bidik Podcast. Bidik Podcast adalah akronim dari Bincang-Bincang Pendidikan. Jadi podcast ini kita akan membahas hal tentang pendidikan, terutama yang ada di program studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan. Kalian bisa tonton podcast kita di Spotify, PBI UAD, atau di YouTube Pendidikan Bahasa Inggris UAD. Jangan lupa tonton terus ya. Oke, balik lagi ke Bidik Podcast ya. Tadi nyampe mana? Tadi kita udah bahas tentang setelah kuliah itu mau ngapain, terus habis itu udah ke permasalahan pernikahan juga sama pendidikan lagi. Sama ini sih Pak, tanggapan Bapak gimana tentang teman saya, beberapa teman saya yang mau nikah setelah kuliah. Mereka tuh beranggapan seperti ini, yang penting halal dulu gitu. Kalau masalah di ekonomi kan nanti kehidupan juga bakal berputar gitu kan. Walaupun kita sekarang pas mau nikah udah kaya nih, nanti kan kita juga pasti bakal ngerasain hidup di bawah. Jadi karena katanya roda berputar gitu Pak. Jadi pada kaya-kaya terus tuh. Anaknya konglomerat kaya terus sampai ke anak cucu. Jadi ya mereka tuh bilang apa bedanya dengan nikah sekarang pas saya nggak punya apa-apa dengan nanti pas saat roda kita udah di bawah gitu. Ya ini sorry, nggak apa-apa itu pendapat orang gitu ya. Aku juga agak geli sih sama quote-quote yang kita mulai dari nol, ya gitu kan. Temani aku dari nol gitu dan sebagainya. Aduh, oke. Tapi faktanya adalah itu penceraian paling tinggi di kalangan anak menikah muda gitu ya. Dan paling pasti alasan utamanya adalah ekonomi gitu ya. Kalau jawabanku gini, itu bukan kata saya loh, siap lahir batin itu ya. Itu ajaran agama tuh, harus siap lahir dan batin gitu ya. Batin siapnya ya nggak siap amat juga, cuman pengen menikah aja gitu kan. Ya siap
batin tuh lu beragama udah cukup baik lah gitu. Praktek keagamaan dan rohanimu tuh udah cukup baik. Menurutku standar orang siap batin tuh itu. Ya lu sholat ya. Lu ngerti values ya, yang benar, yang enggak itu apa gitu ya. Itu standar orang yang aku anggap dia punya kesiapan batin ya. Lu punya kontrol emosi yang baik. Kalau lu pemahaman agama yang baik kan kontrol emosinya jelas karena ada poin di situ lo ya. Orang yang kuat itu bukan orang yang jago berantem gitu kan, tapi orang yang kuat mengendalikan emosi itu kan ada ya. Ajaran-ajaran semacam itu artinya kalau kita punya knowledge yang bagus dan praktis yang baik soal agama, kita bisa dianggap sebagai siap batin. Nah, lahir itu ya lu kuat enggak menghidupi istrimu. Menghidupi ya, artinya sandang, pangan, papan bisa ngontrak. Orang saya juga masih ngontrak gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Itu basic need. Nah, basic need itu cukup dulu. Oke, mungkin akan teman-teman argumen enggak, orang tua aku masih bisa support gitu kan misalnya. Kan ada yang semacam itu. Gini, aku yang sudah mengalami pernikahan gitu dan ngobrol sama teman-teman yang udah nikah dan beberapa punya problem. Sebaik-baiknya orang tua, sebaik-baiknya anak, sebaik-baiknya menantu ya. Kalau dia punya tinggal bersama atau dia masih saling ketergantungan, itu pasti akan ada masalah. Ya, misalnya lo jadi mantu udah baik banget deh ini ya Pak, secara sikap, secara kebijaksanaan. Mertua cewekmu juga demikian. Cuma lu kalau masih saling ketergantungan, pasti akan muncul ketemu deh, si Suci ternyata kalau nyuci piring nggak bersih gitu. Suci nyuapin anaknya nggak benar, atau si Suci ternyata nggak melayani anakku dengan sebagaimana aku. Itu pasti ada konflik gitu ya. Nah konflik itu gini, kalau sebuah rumah tangga kok orang tua ini cukup dominan gitu ya, pasti bermasalah. Dan banyak itu kasus yang akhirnya menjadi masalah tuh di situ karena keterlibatan orang tua. Nah, kalau lu belum siap, misalnya lu nikah, suami belum siap, kamu bilang secara ekonomi, pasti lu akan bergantung ke orang tua kan, gitu. Dan artinya itu akan sangat mungkin gitu ya, yang namanya orang tua akan ikut campur. Sadar atau nggak sadar ya, sadar atau nggak, sebaik-baiknya gitu ya, pasti akan semacam itu. Gitu. Jadi paling nggak lu kalau lo dalam pendidikan tuh masuk udah lolos standar kompetensi lah gitu ya. Suamimu bisa memenuhi basic need-mu gitu itu dulu. Kalau itu kan nanti kalau lo udah nikah tuh kita kayak organisasi. Kamu dulu ikut organisasi enggak? Ikut, Pak. Organisasi itu punya visi misi gitu kan. Punya. Tiap tahun itu punya program gitu dan program itu kita harus sebuah keluarga itu nanti kayak tim gitu yang ini saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan itu. Dan sometimes and mostly ya tujuan itu bukan soal cinta-cintaan lagi gitu, tapi udah keren tuh, udah kayak ya gitu-gitulah gitu ya. Gimana gitu. kehidupan ini bakal berlanjut. Gitu-gitulah kira-kira begitu gitu ya. Dan itu maksudnya siap lahir itu lu paling enggak masuk ke basic competence gitu ya. Cowok ya lo paling enggak lo bisa ngidupin istrimu dengan standar gitu. Karena kan aku misalnya nanti punya anak cewek ya, aku akan spend ratusan mungkin miliaran untuk membesarkan anak. Mungkin bapakmu invest kamu ini udah ratusan juta, mungkin miliaran gitu kan dari kamu lahir sampai sekarang gitu ya. Tiba-tiba ada cowok nih datang mau ngambil kamu gitu ya, enak aja gitu kan, lu harus ada ininya dong, tesnya dulu, lu mampu nggak, ini investasi gua untuk anak gua udah banyak nih, lu bisa jaga nggak gitu kan. Nah kira-kira begitu ya, jadi it's okay kalau punya pandangan semacam itu, cuma nanti kalau ada krisis ekonomi, kalau lu udah dewasa gitu ya, kematanganmu pengalaman hidupmu tuh akan membuat ini. Ketika kamu di masalah ekonomi itu akan lebih strong lagi karena kamu sudah semakin matang di situ gitu ya. Itu walaupun sekali lagi rezeki itu Allah yang menentukan gitu ya. Kalau kita owah pasti mamah kalau dalam bahasa Jawa ya. Ya kalau kita bekerja pasti ada lah gitu kan, walaupun gitu, cuman
ya nggak senaif itu aja, hidup itu nggak senaif itu sih, gitu sih. Jadi nggak apa-apa kalau temenmu kayak macam-macam. Emang banyak yang mau nikah? Lumayan sih Pak, beberapa Oke. mungkin ada. Ya semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bukan berarti yang mulai dari nol itu nggak mampu ya Pak ya, mampu cuman ya tanyakan lagi ke diri kita gitu. Kamu mampu nggak kalau hidup dari nol? Nggak, cuman gini. Nah, lu sebagai cewek ini pelajaran buat cewek-cewek ini. Oke, misalnya pacarmu itu bukan pacar, nggak boleh pacaran. Ya. Misalnya ada orang yang mendekatimu, ingin mengajakmu serius itu mungkin nggak terlalu ini ya. Secara ekonomi UMR lah gitu ya. Tetapi kamu harus milih ini anak ini punya potensi buat berkembang nggak gitu. Kan iya, kelihatan, tuh, cewek itu harus bisa membedakan mana cowok yang akan gitu-gitu aja dan yang akan berkembang itu kelihatan, harus kelihatan. Iya. Jangan bodoh ya. Ya jangan nol terus. Gini, kadang-kadang gini, aku dulu naif zaman muda itu wah, misalnya ada masalah gitu kan, wanita itu, cewek itu matre ya gitu. Nah setelah kesini-sini enggak ya. Ternyata cewek itu adalah makhluk realistis dan material. Ya, iya. Karena banyak kan ketemu cewek-cewek muda sepertimu nikah sama om-om, tapi dia bahagia aja tuh di TikTok banyak yang viral juga tuh. Oke. Apa ya gitu-gitu. Karena cewek itu bisa belajar mencintai. Cowok itu nggak bisa. Dan cowok itu makhluk visual ya. Bagaimanapun bentuk cowok dia pasti pengen punya cewek yang good looking, gitu kan? Gitu kalau cowok. Oke. Kalau cewek, it's okay, nggak penting tuh kayak gitu. Tampang apa, yang penting lu Menghidupi aku dengan benar. gitu-gitu kira-kira. Jadi ini ya. Bagi yang pengen approach suci itu bisa menghidupi suci dengan yang benar. Enggak Pak, karena pun dulu saya sama temen cowok. Sama temen cowok juga dulu itu berangan-angan, maksudnya tuh punya angan-angan yang ya mungkin bisa dibilang yang naif kayak Bapak tadi. Cuman ya semenjak dia udah kerja, terus saya juga ini udah mau lulus kuliah, pikirannya lebih realita gitu Pak. Iya, Jadi kan? emang nanti pas udah berkehidupan, terus kita bisa nih mencapai ini, bisa mencapai ini kalau misalnya masih seperti ini kayak gitu. Jadi ya Justru hubungan yang baik itu gitu. Jadi tiap kali ketemu tuh bukan ngobrolin nonton film apa, main kesana bagus, aku sakit hati aku apa, tapi keren tuh kayak ngobrolin gitu, kita bikin ini yuk, kita bikin apa gitu-gitu, malah keren gitu. Makanya alasan nggak nikah langsung setelah kuliah itu ya walaupun udah punya cowoknya nih, tapi ya belum. Bukan cowok nggak boleh pacaran ya. Nggak pacaran Pak. Temen cowok yang nanti akan ta'aruf ya, nggak boleh pacaran, haram pacaran. Terus Oke Pak, ya udah kayak gitu. Jadi ya udah nggak mikir, kita udah nggak mikir ke sana dulu. Yang penting tuh cukupi dulu lahir dan batinnya, seperti yang Bapak bilang tadi, konteks lahir batin. jadi sama-sama berjuang tuh, gitu kan? Iya kan, iya. lu berjuang, lu mau sekolah lagi, temenmu berjuang dengan karirnya gitu kan. Nanti suatu saat setelah semuanya siap, oke deh bikin Gitu. MOU. Aku nggak cuma belajar doang kok, aku juga ada nyambi buat dapat uang tambahan. Oh gitu, nyambi apa? Ngajar sih Pak, private. Ngajar private. Iya sih, kalau mahasiswa PB itu banyak yang udah Iya. pintar cari duit sejak dari mahasiswa. Serius itu. Benar Pak. Aku dulu zaman mahasiswa itu teman-teman, aku nulis di koran. Zaman dulu koran tuh masih keren gitu ya. Belum online banget lah gitu. Dulu konsumsi masyarakat terhadap berita itu kebanyakan dari cetak tuh. Terus aku rutin tuh tiap minggu ngirimin, kadang-kadang diterima, kadang-kadang enggak. Terus kalau dimuatkan aku dapat duit. Nah, dengan duit itu aku bisa hidup dengan agak layak gitu ya. Walaupun aku bukan mahasiswa yang terlalu susah, enggak ya. Iya. Orang tua aku guru ya, maksudnya enggak susah amat. Cuman aku komitmen saat itu masih dikirim dong setiap bulan. Cuman kalau aku pengen sesuatu ya aku enggak boleh minta lebih dari jatahku. Benar. Gitu ya. Aku pengen sepatu gunung misalnya, aku pengen jaket gunung, aku pengen tas Iger gitu misalnya, kan gitu-gitu ya maksudnya. Ya aku harus cari pemasukan lain selain jatah bulananku gitu. Benar Pak. Dan saat itu aku dengan menulis itu gitu ya. Jadi mahasiswa PB itu banyak yang sudah punya penghasilan sejak dari mahasiswa. Gitu ya Ci ya. Gitu. Termasuk saya dulu gitu ya. Ya saya ini gunung banget tampilannya tapi nggak pernah naik gunung. Karena nggak pernah boleh sama ibu saya ya.
Jadi keinginan ibu saya larangan ibu saya yang saya turuti itu cuman itu, naik gunung. Yang lain saya nggak turuti semua. Karena kalau dituruti, waduh, saya nggak kemana-mana gitu ya. Gitu. Tapi Pak, ini saya dengar-dengar Bapak bidangnya jurnalistik ya Pak ya. Saya tuh dulu pernah sempat keinginan pengen kerja di radio, gitu Pak. Cuman karena melihat zaman sekarang kayaknya radio itu lebih tertutup, maksudnya bukan tertutup, gimana ya? Ke cover sama yang lain gitu. Itu menurut Bapak gimana? Masih ada potensi nggak sih Pak? Justru sangat potensial hari ini, semua orang tuh bisa jadi content creator gitu. Seperti kita kan producing something that it seems like radio kan, kita kayak radio storytelling itu lagi keren-kerennya lu. Lu dengerin cerita, aku lagi hobi dengerin podcast horor misalnya gitu ya. Itu kan kayak radio gitu, kalau dulu zaman orang-orang tua kita ya namanya sandiwara radio gitu. Jadi radio TV itu akan tetap ada selamanya, cuman platformnya akan berbeda gitu. Jadi kalau kamu memang suka dunia siaran, dunia radio, ya tinggal platformnya yang berubah gitu. Bahkan sekarang kalau dulu lo harus gabung ke radio kan, harus ada tes. Sekarang siapapun bisa bikin radio ya enggak, bikin channel di Spotify, di YouTube gitu kan. Jadi kalau kamu punya passion itu, justru sekarang itu lebih terbuka gitu ya, nggak harus dengan lo menjadi bagian dari sebuah radio, tapi kamu bisa menciptakan radio itu sendiri gitu. Kalau kamu punya keinginan dan punya kemampuan di situ, it's okay, sekarang lah saatnya gitu. Berarti nanti masuknya ke influencer ya Pak ya? Influencer itu gimana sih? Kayak ya kita kerja tanpa aturan. Influencer itu kan, influence itu orang kerja. yang berpengaruh, mempengaruhi publik ya. Syaratnya lu harus punya follower banyak. Emang Followermu udah berapa? Oh enggak sih Pak. Emang influencer seperti itu? Kerja influence itu Pak, ya Gimana tuh? apa? Ternyata kerja influence itu yang ini Pak, yang maksudnya kita nggak punya kerja waktu kerja yang tetap. Terus habis itu kita bisa berkreasi. Itu freelancer namanya. Astagfirullahaladzim. Ada. Itu freelancer. Ya, itu, Pak. Ada. Aduh, jauh banget influencer ke freelancer ya. Astagfirullahaladzim, maaf guys otaknya. Freelancer tuh itu. Nah, sekarang itu. tuh ya anak-anak kamu masuknya generasi apa? Kamu masih milenial deh Aku kayaknya. masih milenial Pak. Iya, Belum Z. kita sejaman ya. Toha tuh paling yang sudah Iya, kamu Z ya? ZX. Kawasaki ZX. Enggak ding. Kalau anak-anak yang generasi Z sekarang malah mereka, aku coba tanya, kalau kamu ngajar cita-citanya apa tuh? Jadi YouTuber gamers gitu kan, aneh-aneh. Kalau gamers gitu. ya, anak-anak yang pajak. Kalau zaman kita kan, wah aku pengen jadi dokter, jadi presiden gitu kan. Berbeda emang. Jadi freelancer ini nanti ke depan ya memang akan semakin keren ya, semakin ini gitu. Karena ada tuh sebuah penelitian gitu, bagaimana karakteristik Gen Z itu. Ya mereka tuh independen, money oriented gitu ya. Dan mereka tuh nggak ada tuh cita-cita jadi PNS, jadi apa gitu. Mereka tuh ya pengen how to create money ya, apapun itu gitu ya. Jadi influencer, jadi apapun, yang penting jadi gamers gitu kan. Yang penting earn money gitu. Sesimpel itu nanti generasi adik-adikmu ini loh, yang Gen Z itu semacam itu gitu ya. Dan banyak tuh sekarang banyak sekali influencer gitu ya, yang mereka bisa hidup. Dan dulu kan dimonopoli oleh orang-orang yang masuk TV, enggak, sekarang siapapun. Ya teman saya ini dosen Ilkom namanya Gibran, itu dia bikin YouTube manuk burung gitu ya. Konten burung gitu ya, burung. Dan dia barangkali hidupnya lebih banyak disupport dari situ daripada gajinya gitu semisal. Jadi sangat terbuka. Sekarang lo bisa menjadi apapun yang lo inginkan. Iya. Ya, cuman gini, catatan buat Gen Z, dan kamu tuh kan udah almost Gen Z itu adalah mereka rentan secara mental dan secara spiritual dan secara yaitu dua itu, jati dirinya mereka tuh lemah gitu ya. Mereka akan gampang kena mental ya. Ini memang penelitiannya gini, saya bukan menjudge ya, tapi memang penelitian semacam itu gitu ya. Dan di sini pentingnya lo punya pemahaman dan apresiasi yang baik soal keyakinan, soal agama gitu. Itu karena itu kan menjadi pelindungmu gitu ketika lu ngerasa berada di lingkungan toksik, ya bukan lu terus dengan mudahnya menyerah, lu keluar gitu ya. Karena
orang tuh macam-macam. Kamu begitu nanti masuk kuliah misalnya kamu lanjut S2, kamu akan ketemu di situ karakteristik banyak orang dan mungkin ada yang toksik juga gitu ya. Tapi apakah terus gara-gara itu terus kamu keluar kuliah? Kan enggak gitu hidup itu kan. Hidup itu kan pertarungan. Hidup itu ada perjuangan kalau kata Dewa 19. Ya harus lo bisa menyelesaikan itu. Gimana gua enggak rusak dengan kondisi yang toksik ini. Adalah cara-caranya. Nah, Gen Z ini, generasi Z ini yang muda-muda nih perlu punya pemahaman yang baik soal, perlu didampingi untuk gimana dia punya mental health yang baik. Karena mental health itu sudah terlanjur menjadi isu yang besar. Bahkan WHO pun sudah menentukan menetapkan ya mental health sebagai salah satu parameter untuk mengukur kesehatan manusia gitu ya. Jadi awareness soal mental health ini memang tinggi ya gitu. Cuman itu kembali lagi hidup itu adalah perjuangan gitu. Ya cuma kalau saya lihat dari kasat mata aja sih Pak ya, kayak adik-adik di bawah gitu. Mereka tuh ngomong mental illness tuh kayak cuman di mulut gitu Pak sebenarnya. Iya self diagnose itu. Iya enggak sih? Self diagnose. Terus karena itu jadi akhirnya kepikiran jadinya jadi beneran Iya. gitu. Padahal sebenarnya kan cuman karena hal mohon maaf nih karena hal sepele, mungkin kan enggak semua orang ngira oh mungkin itu bagi kamu sepele tapi bagi aku serius gitu. Kan banyak yang Gini seperti juga itu, ini Pak. ada kebangkitan yang luar biasa dari kaum yang mengaku dirinya sebagai introvert gitu. Toha ini introvert nih Toha ya misalnya. Dan mereka sangat bangga hari ini dengan keintrovertan mereka sampai ada akun pride to be introvert kayak gitu-gitu ya. Ini kan lucu, gerakan yang perlu diwaspadai gitu ya. Ini kayak teori konspirasi gitu ya. Iya. Introvert is okay, but communication, public speaking, ya interpersonal communication is must gitu loh. Lu harus bisa komunikasi, nggak bisa nggak gitu. Urusan introvert, it's okay gitu, urusanmu. Cuma lu belajar public speaking, komunikasi itu ya wajib. Nggak bisa lu kemudian beralasan aku orangnya introvert jadi aku nggak bisa public speaking, nggak bisa, nggak bisa gitu. Itu. Terus kamu ngerasa aku mentalku jadi kena gara-gara aku belajar dan mencoba untuk bisa public speaking, bisa mengajar. Kalau di jurusan pendidikan bahasa Inggris misalnya belajar gitu, nggak bisa, nggak bisa itu, nggak bisa jadi pengecualian gara-gara kamu men-self diagnose kamu sebagai orang introvert gitu ya. Berarti rata-rata mahasiswa akhir yang sedang ngerjain skripsi itu seperti itu Pak. Gimana Karena kan tuh? mereka kan ngira aku ngerjain skripsi susah banget nih jadi aku kena mental segala macam. Padahal kan Pak kalau dipikir-pikir mengerjakan skripsi itu kan kewajiban dari mahasiswa akhir gitu. Iya Emang dong. tugas yang harus kita kerjain nggak sih Pak? Iya lah, enak aja lu self diagnose terus lu merasa punya gini kan, jadi alasan kan. Aku tidak selesai skripsi karena mentalku aku kena mental. Ada loh Pak isu itu tuh kayaknya awal tahun bunuh diri karena skripsi Ya enggak di sini dong. di Jogja. Tapi enggak 2D dong, Oh, enggak, bukan di 2D. Iya, nah itu juga cuman ini perlu dievaluasi ya kadang-kadang sebagai pembimbing nih kadang-kadang ini mengingatkan diri saya sendiri juga. Kadang-kadang kurang benar, kurang melayani mahasiswa dengan baik gitu. Kan kita itu makanya ketika membimbing itu harus perlu mengenal mahasiswa yang kita bimbing nih gimana nih karakternya nih. Jangan-jangan kalau ini bunuh diri lagi gitu. Ya kalau misalnya ada ini komunikasi yang baik lah, maksudnya kalau anaknya mungkin rentan ya kita harus punya cara yang baik juga, jangan sampai ini juga ini ya soal mental health yang berbahaya itu ya. Maksudnya kalau sudah pada level orang punya kecenderungan untuk melukai diri sendiri, bunuh diri. Nah, itu mental health yang dimaksudkan oleh WHO supaya diperhatikan dengan baik itu menurut saya. Bukan karena lu malas ngerjain skripsi terus ngerasa lu kena mental gitu, enggak sesimpel itu coy gitu ya. Tetapi itu kalau sudah membaik. Karena memang ada beberapa teman beberapa saudara yang dia memang punya punya kondisi mental semacam itu. Dia sangat rentan dengan tekanan. Terus dia akhirnya kayak artis Marshanda bipolar dan sebagainya gitu kan. Itu kan semacam itu ya maksudnya. Tapi itu kan dokter yang ngomong. Marshanda dia ngomong dia bipolar, emangnya dia bikin istilah sendiri enggak kan ada dokternya gitu. Kalau bagi mahasiswa yang rasa dan menyalahkan mental health terus lu enggak selesai skripsi,
gua tantang lo periksa ke rumah sakit jiwa, enggak ke psikolog, psikiater. Ya, kalau psikiater itu bilang kamu kena mental, baru kamu bisa pakai alasan itu. Ya. Pasti kamu nggak lolos itu, pasti kamu di saat mental kamu baik-baik aja, cuman kamu aja yang malas gitu ya dan mencari-cari alasan itu tidak selesai-selesai. Tapi saya yakin Pak kalau misalnya mahasiswa akhir tuh bilang kena mental karena ngerjain skripsi itu pasti bukan karena skripsi doang sih alasannya. Apalagi tuh kira-kira pasti mungkin tuh? karena ada masalah dari luar pendidikan gitu. Apa Jadi tuh kira-kira misalnya? mungkin dari pihak keluarga tiba-tiba mungkin keluarganya ada apa gitu kan. Itu. Terus atau mungkin yang pacaran nih mungkin pacarnya Itu haram. dibeliin. Makanya gak usah pacaran, salahmu sendiri. Kalau kamu kena mental ngerjain skripsi gara-gara pacarmu, itu salahmu karena kamu pacaran. Kan gak usah pacaran gak apa-apa. Itu. Gitu kan. Ya itu faktor-faktor di ini ya, di yang ini wajar ada juga. Karena gini, kalau memang lagi orang skripsi itu godaannya aneh-aneh gitu. Ada temanku laptopnya hilang gitu kan. Kayak gitu memang ada ya. Orang tuanya ditinggal misalnya ada. Memang berat itu. Cuman lagi-lagi gitu, kalau misalnya kasusnya itu ya, ayahmu atau ibumu yang misalnya pass away gitu ya, apakah mereka akan bahagia ketika lu nggak selesai? Enggak, sedih dong. Dan mereka akan bahagia ketika lu nyelesain skripsimu, lulus bawa toga, dan di persembahan di awal lembar skripsimu kamu bilang thanks to ya, almarhum bapakku atau almarhum ibuku. Wah, itu kayak gitu kan, itu membagian mereka di dunia sana. Tapi lu kalau kalut hidupmu semakin jatuh, terus kamu nggak selesai, ya semakin sedih orang tua. Iya, semakin nggak tenang di sana. Iya, aduh, anakku ditinggal kayak gini, gitu. Justru kalau kamu mengalami itu, oke, kamu akan berkabung selama 40 hari. Berapa itu ini ya, apa relatif ya. Cuman setelah itu kamu harus selalu mencari cara untuk kembali, untuk comeback kalau main game, gitu ya. Untuk comeback dan ngerti bahwa ini kayaknya orang tua gua nggak happy nih kalau gua murung terus. Ya gua harus survive, gua harus nyelesain supaya dia bangga gitu ya. Aku kan sudah ngerasa kehilangan bapak juga ya. Adekku ini malah kalau aku bapak ninggal aku udah nikah gitu ya, udah punya Keluarga sendiri. Gitu. Adekku masih kuliah itu pas bapakku nggak ada. Dia malah pulang cuman sehari. Ngapain mau berangkat? Aku ujian. Jadi dia di rumah nangis, dia nangis itu karena gak lihat pas bapaknya dimakamin. Cuman besoknya dia langsung minta berangkat karena ada ujian gitu. Karena dia mikir ya udah bapakku udah nggak ada. Cuman ini kisah nyata ya, maksudnya ini ada loh adekku yang ngalamin juga gitu ya. Aku khawatir ke ibuku gitu, ke ibu dan adekku kan. Ini gimana nih anak nih gitu setelah bapakku nggak ada gitu kan. Dia nggak punya safety net yang baik. Safety netku adalah keluarga kecilku gitu ya. Aku kehilangan, aku punya safety net ya. Misalnya dia gimana nih, jomblo juga kan. Gitu. Ternyata dia justru udah nggak ada udah. Yang penting aku mendoakan bapak. Tapi aku mau menyelesaikan studiku karena aku tahu dengan cara inilah bapakku akan merasa tenang dan bahagia di sana gitu. Justru kalau dia tetap dalam kondisi yang terpuruk, dia nggak menyelesaikan studinya, semakin sedih orang tua kita gitu, yang almarhum itu. Ini konkret karena gue udah ngalamin kehilangan orang tua gitu, dan adik gue ngalaminnya pas jadi mahasiswa. So that's not the reason. Gitu, iya, sedih boleh tapi jangan berlarut gitu. Tetap harus bangkit lagi gitu ya. Nah kan kamu harus bersyukur, kamu masih baik-baik aja, orang tua sehat, lengkap, bahagia gitu kan. Kaya raya. Enggak sih Pak, saya kalau misalnya kaya raya kan itu perjalanan kedua orang tua saya. Kalau saya nggak punya apa-apa Pak. Oh iyalah. Iya, cinta aja kamu nggak punya. Oke. Gitu ya. Jadi itu ya alasanmu tetap kekeh pengen kuliah dan nggak menikah ataupun bekerja gitu ya. Kalau bekerja mungkin saya masih lanjut. Iya bisa tuh. Jadi kalau saya pengalaman saya itu saya sebelum wisuda udah kerja gitu, dan keren kerjanya walaupun gak ada duitnya. Maksudnya cuman cukup buat saya pada saat itu ya. Saya saat itu sebelum wisuda udah lulus tapi belum wisuda saya menjadi asisten peneliti di sebuah pusat studi gitu. Saya
meneliti di kasus-kasus radikalisme, terorisme gitu ya. Jadi saya pernah ke Nusa Kambangan 3 hari 3 malam ketemu dengan napi-napi teroris di sana. Napi-napi kasus terorisme ya. Ke pondok-pondok pesantren yang dianggap demikian, meneliti gitu ya. Dan habis itu saya masuk kuliah pun masih bekerja di yang sama gitu, artinya masih bisa kalian. Maksudnya kuliah dan kerja kalau S2 itu bukan dua sisi mata uang yang lu harus salah satu, lu bisa jalanin dua-duanya gitu ya. Cuman tergantung kerjaannya apa gitu. Yang memungkinkan kamu masih bisa tetap. Karena kadang tuh anak muda tuh banyak yang gengsi Pak gitu. Jadi ya mereka kan S2 tapi karena menurut mereka tuh kerjaan tuh harus yang di kantor, harus yang di dalam gedung gitu. Kalau misalnya kayak nyambi dengan mengajar atau mungkin jualan, nah itu kan mereka kan gengsi gitu. Siapa yang gengsi? Ada aja Ya Pak suruh pasti. datang ke saya. Biar saya tunjukkan betapa ya abang-abang tukang cilok itu jauh lebih punya penghasilan besar. Dia tuh minimal sehari 200.000 bersih, kalikan 3 berapa tuh? 3 juta itu di atas UMR Yogyakarta, saudara-saudara ya. Jadi jangan pernah gengsi. Yang penting itu halal. Yang penting halal. Jadi bisa Pak ya berarti S2 Bisa. dengan mencari uang. Setidaknya untuk skincare kita lah yang Iya, cewek-cewek ini udah bisa. skincare ya kalau saya. Kalau cowok-cowok buat beli skin apa? Mobile Legend. Nggak mungkin Buat Pak, nggak nongkrong, main. buat ngopi gitu ya. Ya gitu-gitu ya. Masih bisa, nggak apa-apa, itu bukan dua sisi mata uang gitu yang artinya satu. Termasuk nikah sama kuliah S2 juga bisa, cuman susah gitu. Ini pengalaman dari saya sendiri ya. Istri saya pas itu S2 gitu ya. Begitu selesai teori mau skripsi dia hamil, otomatis cuti. Oke, habis cuti ngurus anak, ribet lagi untuk skripsi. Jadi lama terlunta-lunta gitu. Jadi bisa sih, cuman berat gitu ya. Kalau cowok mungkin lebih bisa ya, cuman dan lu akan membebani orang tua lebih banyak lagi. Lu udah minta biaya kuliah, lu harus minta duit buat ngidupin istri lu. Ya kalau lu orang tuanya kaya banget sih nggak apa-apa. Bener sih, Jadi dan nggak maksimal. Ini nggak apa-apa loh, aku punya argumen gini ya. Maksudnya orang argumen beda silakan. Ya, cuman saya argumennya kalau Suci kebetulan beruntung gitu ya, orang tuanya cukup dan udah Ci kamu kuliah aja dan siap mensupport, ya it's okay gitu ya. Atau syukur-syukur bisa nanti cari beasiswa dan sebagainya gitu ya. Bagi teman-teman yang merasa cukup berat itu masih ada juga beasiswa yang kamu cari gitu ya. Bisa dicari. Ya, masa kuliah itu adalah masa yang paling bahagia. Kalau SMA kan lu masih belajarnya panjang banget tuh. Maksudnya jam 7 sampai jam 2 di kelas mulu, nggak ngerti apa-apa sampai sekarang gitu kan. Di kuliah itu kan lu kuliah sehari paling 2-3 gitu. Dan lu mulai orang tua tuh mulai percaya kalian bisa mengatur hidup sendiri. Maksudnya apalagi si Suci ini dari Riau, kamu di Jogja gitu kan. Udah dianggap dewasa dan bisa mengatur diri sendiri. Jadi masa kuliah tuh masa yang paling bahagia gitu ya. Masa-masa kita bisa mengeksplor diri pas kuliah sih Pak. Iya. Jadi kita menghabiskan masa muda itu pas kuliah tuh enak sih. Habis kuliah tuh beda gitu. Kayak ini mohon maaf nih, aturannya kan nggak boleh gondrong. Oke. Mahasiswa ya, nggak tahu aturan. Iya aturannya kayak gitu. Cuman aku bertanya, jujur saya dulu pernah gondrong gitu zaman kuliah. Karena aku merasa kapan lagi kita bisa gondrong gitu kan, kalau nggak kuliah. Ini jangan dicontoh ya. Pas sekolah dari STK sama SMA kan nggak mungkin gondrong. Saya dulu SMA saya ketat banget ya. Rambut panjang dikit aja langsung dipotong gitu ya. Saat udah kerja ya nggak mungkin dong gua ngantor rambutnya gondrong, kecuali pekerjaan yang ini ya. Kalau kita kerja di sektor formal kan kebanyakan mengharuskan kita untuk rapi, nggak bisa gondrong gitu. Apalagi kalau ngajar gitu kan nggak mungkin Pak Guru gondrong gitu kan. Jadi satu-satunya waktu yang terbaik untuk gondrong adalah ketika mahasiswa gitu. Tapi nggak usah ditiru, itu saya saja gitu ya. Ya itu juga makanya masa mahasiswa itu masa yang paling indah gitu. Cuman mau nggak mau itu kan harus disudahi dan harus disudahi, nggak boleh nggak harus sampai lama. Karena ini teman-teman peraturan dikti itu udah sangat tegas ya. Jadi ini udah teratur sistem, ketika lo kuliah lebih dari 7 tahun ya, otomatis ijazah lo nggak bisa keluar.
Itu bukan salah kampus, bukan salah apa. Itu memang sistemnya demikian. Sehingga kalian nggak boleh kuliah lebih dari 7 tahun. Harus di bawah 7 tahun kalau S1 ya. Karena itu sudah sistem gitu ya. Artinya kebahagiaan ini kan harus diakhiri ya. Sebahagia-bahagianya orang kuliah ternyata harus diakhiri gitu kan. Cuman akhirilah itu dengan indah. Artinya setelah itu lo harus tahu ngapain. Tapi kamu jangan merasa insecure kalau kamu menemukan keadaan yang gak enak ketika baru lulus kuliah gitu. Dan ada tadi kan kita bicara ada hal-hal yang bisa kita pilih, apakah nikah, apakah kuliah, apakah bekerja. Ya ternyata kita sepakat itu bukan dua sisi mata uang yang berbeda. Lo bisa menjalaninya bersama-sama. Cuman dari keyakinan saya dan pengalaman saya gitu ya, ini it's okay orang punya pandangan berbeda. Kalau lo mau kuliah aja gitu ya, nggak perlu nikah dulu. Di kuliah itu lo sambil kerja boleh, tapi jangan sampai mengganggu kuliah. Karena yang utamanya adalah kuliah. Walaupun kamu akan berargumentasi kalau ya kuliah tinggi-tinggi juga mau kerja, iya. Cuman lo kan lagi kerja, lagi kuliah. Habis lo selesai dengan kuliahmu, otomatis mungkin pekerjaan kamu akan lebih baik gitu ya. Gitu. Jadi udah mantep nih mau kuliah. Insya Allah mantep. Okay. Terus mau tetap pilih jurusan psikologi atau itu yang masih nanti dibahas lagi dengan yang lebih paham gitu Pak. Dengan orang tua ya. Dengan orang tua, tante ataupun dengan bapak mungkin. Ya tadi saya pandangannya udah gitu. Lo kalau mau linear 3 itu, kalau nggak linear silahkan gitu ya. Cuman linearitas itu penting untuk sistem ya. Kalau lo kuliah sekedar untuk mencari ilmu, wah itu keren banget kan. Gue nggak kerja dari kuliah gue nggak apa-apa, tapi kan kayaknya susah bagi kita ya, kecuali orang-orang anak-anak lahir di kalangan banyak koneksi, banyak duit banget gitu ya mungkin nggak mikirin ya. Cuman kalau kita kan memang mau gak mau salah satu poin terpenting dari kuliah itu adalah supaya kita dapat mendapatkan penghidupan yang lebih baik kan. Mobilitas sosial ya, pendidikan itu adalah jalur atau alat mobilitas sosial yang paling mungkin ya, paling efektif gitu. Mobilitas sosial artinya lu bisa merubah nasib keluarga lu. Itu paling mungkin dengan pendidikan. Cara yang paling mungkin. Kita dengar kan anak tukang cilok misalnya bisa lulus tukang becak, lulus kuliah terus dapat beasiswa. Itu dia kan mengubah nasib keluarganya. Dan itu enggak terjadi kalau enggak pakai pendidikan. Jadi saya punya keyakinan bahwa pendidikan itu adalah alat mobilitas sosial yang paling mungkin. Walaupun sekarang zamannya kayak gini ya bisa jadi influencer, bisa jadi bikin Citayam Fashion Week dan sebagainya. It's okay, but yang paling mungkin adalah pendidikan gitu ya. Oke, Suci. Kayaknya kita harus mengakhiri obrolan yang asik ini. Punya pesan saya gitu ya. Iya, Pak. Itu tadi soal milih jurusan itu dan tetap semangat. Terus teman-teman yang belum selesai skripsinya disemangatin supaya cepat selesai. Semangat teman-teman. Karena walaupun seindah-indahnya masa kuliah itu harus diakhiri. Karena kalau tidak akhiri, negara yang akan mengakhiri kuliahmu ya dengan ijazahmu tidak bisa keluar. Iya, itu lebih sulit lagi loh ntar ngurusnya. Nggak bisa diurus. Nggak bisa diurus selesai malah. Lu harus kuliah lagi atau gimana? Lagi, nah kan. Gitu. Oke, terima kasih Suci. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita berjumpa lagi di episode mendatang. Tetap di Bidik Podcast. Oke. Bye-bye. Bye-bye.